Ya Hobu, kami dari kelompok 7 mata kuliah Entrepreneurship. Hari ini kami akan menjelaskan tentang modal dasar dan proses kewirausahaan. Sebelumnya, kita perlu tahu pengertian daripada kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, kemudian menggabungkan inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai yang lebih dalam kehidupan. Dan dalam kewirausahaan perlu yang namanya modal dasar. Nah, modal dasar ini adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan uang yang dipakai sebagai pokok atau induk untuk berdagang, harta benda yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan dan sebagainya. Jadi modal dasar ini secara umum adalah segala sumber daya hasil produksi maupun seluruh aktiva perusahaan yang digunakan dan dalam memulai wirausaha. Demikian. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materinya. Untuk menjadi wirausahawan terdapat dua bentuk model dasar kewirausahaan sebagai berikut. Yaitu pertama, berdasarkan wujudnya. Nah, maksudnya di sini berdasarkan wujudnya adalah modal yang tidak identik dengan modal yang berwujud atau tangible seperti uang ataupun barang. Tetapi yang dimaksud di sini adalah modal yang tidak berwujud atau intangible seperti modal intelektual, sosial, moral, dan modal mental yang dilandasi oleh iman. Secara garis besar, modal kewirausahaan dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu pertama, modal kemauan, modal kemampuan dan pengetahuan, modal insani kewirausahaan, dan modal motivasi. Baik, saya akan membahas satu persatu apa itu modal kemauan. Modal kemauan yang dimaksud di sini adalah kemauan dan tekad niat seorang kewirausahaan untuk mendapatkan atau menjalankan sebuah kewirausahaan. Nah, dan di sini seorang yang memiliki kemauan harus sungguh-sungguh memiliki tujuan dan tujuan yang sungguh-sungguh untuk mencapai kewirausahaannya sehingga dia sukses. Lalu yaitu kedua yaitu modal kemampuan. Modal kemampuan yang dimaksud di sini adalah tidak hanya tidak cukup apabila digunakan sebagai modal untuk berwirausaha. Untuk memperoleh peluang berwirausaha diperlukan modal kemampuan atau keterampilan. Kemampuan yang harus dimiliki yaitu menghadapi seseorang wirausaha adalah resiko atau tantangan. Ya, dia harus mampu mengambil resiko dan tantangan dalam usahanya tersebut. Nah, contohnya, jika seandainya seorang wirausahawan memiliki usaha, dia harus bisa mengambil tekad. Dia akan mengalami up and down sehingga hal tersebut bisa memacu dia terus mampu mengembangkan usaha-usahanya menjadi lebih baik. Lalu di sini juga ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang kewirausahaan. Itu pertama, keterampilan konseptual. Keterampilan konseptual yang dimaksud di sini adalah merumuskan sesuatu yang belum ada dan sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang lebih berbeda. Maksudnya bahwa sesuatu yang sudah ada tetapi dia kembangkan kembali sehingga sesuatu tersebut menjadi lebih baik dan lebih dikenal oleh masyarakat luas. Kedua yaitu keterampilan kreatif. Nah, seorang wirausahawan harus memiliki kreativitas. Dia tidak hanya meniru dari orang lain, tetapi dia juga membuat karya-karya yang baru sehingga karya-karyanya itu dapat dikenal dan dapat dijual ke masyarakat dengan harga yang memuaskan. Itu ketiga adalah keterampilan dalam memimpin dan mengelola. Seorang kewirausahawan harus memiliki keterampilan dalam memimpin dan mengelola. Ya, maksudnya di sini untuk membuat perubahan baik secara dinamis agar usaha yang dia miliki menjadi lebih unggul ke depannya. Lalu keempat adalah keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi, dan ini sangat penting. Ya, sebagai seorang kewirausahawan harus memiliki
kemampuan atau keterampilan dalam berkomunikasi, karena dia tidak hanya karena dia akan mempromosikan barangnya itu kepada orang lain sehingga orang lain akan membelinya. Lalu yang terakhir adalah keterampilan teknik usaha, merupakan keterampilan khusus untuk menjalankan usaha seperti keterampilan untuk mengkombinasikan sumber daya, keterampilan untuk menghasilkan produk baru, dan keterampilan untuk memasarkan. Ketiga yaitu model pengetahuan atau intelektual. Seorang wirausahawan harus memiliki pengetahuan dan intelektual ya untuk menjelaskan atau mengklasifikasikan apa yang dimaksud dengan barang yang dia jual. Baik, kita akan masuk pada modal insani kewirausahaan. Dalam modal insani kewirausahaan terbagi beberapa bagian, yaitu pertama modal sosial. Modal sosial yang dimaksud di sini bahwa seorang wirausahaan harus mampu bersosialisasi kepada masyarakat sehingga dia mudah mempromosikan barang-barangnya kepada masyarakat luas. Kedua adalah modal mental atau moral. Maksudnya di sini bahwa seorang wirausahawan harus memiliki keberanian, tekad ya, dan bertanggung jawab dalam mempromosikan barang-barangnya tersebut. Maksudnya seorang wirausahawan di sini harus berani mengambil resiko, ya, mengambil resiko dan bertanggung jawab terhadap resiko tersebut. Terakhir yaitu modal motivasi. Seorang wirausahawan harus memiliki modal motivasi, yaitu harus ada dorongan dari dirinya sendiri sehingga dia mampu menjalankan wirausaha tersebut dengan baik tanpa paksaan dari orang lain. Demikian selanjutnya akan dijelaskan oleh Gregoria apa itu berdasarkan kebutuhan. Baik, selanjutnya kita masuk pada modal dasar berdasarkan kebutuhan. Yang pertama adalah modal investasi awal. Jadi modal investasi awal ini adalah jenis modal yang harus dikeluarkan pada awal memulai usaha dan biasanya dipakai untuk jangka panjang. Contohnya itu adalah kendaraan, perabotan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah modal kerja. Nah, modal kerja ini adalah modal yang harus dikeluarkan untuk membeli atau membuat barang dagangan Anda. Modal kerja ini bisa dikeluarkan setiap bulan atau setiap datang orderan. Jadi prinsipnya tanpa modal kerja, Anda tidak akan bisa menyelesaikan orderan Anda atau tidak memiliki barang dagangan. Selanjutnya adalah modal operasional. Jadi modal operasional ini adalah modal yang harus dimiliki seorang wirausahawan yang dikeluarkan untuk membayar biaya operasi bulanan dari bisnis yang telah dikeluarkannya. Contohnya itu pembayaran gaji pegawai, pulsa telepon bulanan, PLN, dan lainnya. Demikian. Baik, selanjutnya kita akan membahas proses kewirausahaan. Nah, dikutip dari buku Konsep dan Pengembangan Kewirausahaan di Indonesia oleh Sayu Ketut Sutrisna Dewi, menurut Bigrave, pengertian proses kewirausahaan adalah rangkaian tahapan yang saling mengikuti satu sama lain. Nah, proses yang harus dijalani dalam berwirausaha dinamakan proses kewirausahaan. Nah, di sini terdapat 4 faktor atau 4 proses kewirausahaan. Yang pertama, tahap inovasi. Nah, tahap inovasi adalah sebuah proses atau tindakan untuk menciptakan solusi baru dalam menghadapi permasalahan usaha atau kewirausahaan. Nah, di sini juga terdapat beberapa faktor personal yang mendorong munculnya inovasi, seperti keinginan berprestasi, munculnya sifat penasaran, menanggung risiko, faktor pendidikan, serta pengalaman. Sementara faktor pendorong inovasi yang datang dari lingkungan seperti peluang, pengalaman, dan kreativitas. Nah, kita masuk pada tahap kedua, yaitu tahap pemicu. Nah, tahap pemicu merupakan faktor yang memicu timbulnya kewirausahaan. Faktor ini juga bisa datang dari diri sendiri maupun sosial. Nah, faktor personal yang memicu seseorang berwirausaha mulai dari diri sendiri, yaitu yang pertama, ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang dijalaninya. Kedua, pemutusan hubungan kerja atau PHK, tidak memiliki pekerjaan lain. Ketiga, dorongan faktor usia. Keempat, keberanian menanggung resiko.
kelima, komitmen atau minat yang tinggi terhadap wirausaha. Nah, sementara faktor sosial datang dari hubungan atau relasi individu dengan orang lain, seperti dorongan orang terdekat untuk membuka usaha. Nah, masuk pada yang ketiga, tahap pelaksanaan. Nah, tahap pelaksanaan adalah tahap di mana seorang mulai mencoba membuka usaha. Nah, faktor personal yang mendorong tahapan ini yaitu pertama, kesiapan mental. Kedua, adanya manajer pelaksana sebagai pembantu utama. Ketiga, komitmen tinggi terhadap bisnis. Keempat, adanya visi dan pandangan yang jauh ke depan guna mencapai keberhasilan. Nah, dan yang terakhir adalah tahap pertumbuhan. Setelah mencoba berwirausaha, perlahan tapi pasti usaha tersebut akan bertumbuh dan berkembang. Tahapan ini didukung dua faktor. Yang pertama, faktor organisasi dan lingkungan. Nah, faktor pendorong yang muncul dari organisasi adalah pertama, kekompakan tim. Kedua, strategi yang mantap. Ketiga, munculnya struktur dan budaya organisasi. Keempat, adanya produk yang dibanggakan. Sementara faktor pendorong yang muncul dari lingkungan yaitu yang pertama, unsur persaingan yang cukup menguntungkan. Kedua, adanya konsumen dan pemasok barang yang kontinu. Yang ketiga, munculnya bantuan dari investor atau bank. Keempat, adanya sumber yang tersedia dan bisa dimanfaatkan. Dan yang terakhir adalah kebijaksanaan pemerintah yang menunjang tumbuhnya peraturan tertentu. Baik, demikian dari hasil presentasi kami. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Yahoo!